pagi. Selamat pagi. Boleh kenalan? Oke. Mas, saya Suster Febia. Kamu? Ita. Oke. Mbak Ita gimana tidurnya semalam, enak? Nggak bisa tidur, Sus. Kenapa? Kayak saya mendengar suara-suara gitu. Suara apa? Katanya suara bisikan, katanya aku disuruh mandi, katanya aku bau gitu. Itu kalau kedengar itu berapa lama? Nggak lama. Berapa? Paling cuma 5 menit? 5 menit. Oke. Itu muncul waktu maksudnya waktu kamu ngapain? Ketika aku diam diri. Oh, diam Malam aja. gitu, iya. Terus spesifiknya malam apa pagi gitu? Iya enggak? Ya, nggak mesti, nggak tentu. Oke. Terus kalau suara itu datang, kamu langsung ngelakuin nggak? Iya. Langsung. Terus kamu langsung mandi? Iya, ngikutin Berarti- suara yang terdengar tadi. Oke. Terus mau suster kasih tahu nggak caranya Mau. gimana? Mau? Mau apa? Mungkin suster. Oke. Kalau ada suara-suara itu datang, tinggal gini, kita itu tutup telinga tuh, bisa tutup mata juga. Terus kamu bilang, kamu itu nggak ada, kamu itu nggak ada, kamu itu cuma palsu, kamu pergi gitu. Bisa nggak? Iya. Boleh nggak suster lihat? Boleh. Mm-mm. Ketika ada suara datang, saya harus bilang atau bisa tutup mata, tutup telinga. Kamu bilang, kamu tuh nggak ada, kamu tuh nggak ada, kamu pergi aja. Besok lagi kalau suara itu datang, kamu gitu ya? Iya. Bisa kan? Oke. Mau nggak suster kasih tahu yang kedua? Mau? Maunya kapan? Besok aja. Besok. Maunya di mana? Di sini nggak apa-apa. Di sini. Maunya berapa jam? 15 menit. Oke, 15 menit. Besok ya. Besok di sini 15 menit. Ketemu suster lagi. Nama suster siapa? Baby ya. Oke. Besok ketemu lagi. Jam berapa? Maunya jam berapa? Seperti tadi aja. Oke. Jam 10 aja ya. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Ita gimana hari ini kabarnya? Baik. Baik. Masih ingat suster gak? Masih. Siapa Suster namanya? Feby ya. Oke. Terus masih dengar suara aneh nggak? Masih. Masih. Iya. Terus nerapin yang suster kasih tahu yang SP1 kemarin nggak? Iya. Boleh dipraktekin lagi? Boleh. Tiap saya mendengar suara itu, saya langsung tutup telinga, lalu pejamkan mata sambil bilang, pergi, pergi, kamu itu palsu, kamu itu tidak nyata. Bagus banget Mbak Ita. Sekarang sesuai janjian kita yang kemarin jam 10 di sini lagi. Terus kita mau ngobrol-ngobrol lagi ke SP yang kedua. Iya. Sudah siap? Siap. Siap. SP kedua ini sekarang kita minum obat. Minum obatnya benar dengan 5 benar. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, sama benar cara penggunaannya. Mbak Ita dapatnya yang warna orange sama putih. Yang warna orange itu diminum 3 kali sehari, jam 7, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Terus itu gunanya obatnya biar suara-suara itu hilang gitu. Terus yang warna putih diminumnya sama, tapi ini beda. Ini tuh gunanya biar rileks sebenarnya. Jadi Mbak Ita paham? Bisa diulangi lagi. Oke. Mbak Ita dapatnya warna orange sama putih, diminum 3 kali, jam 7, jam 1 siang, sama jam 7 malam. 3 kali sehari kan. Terus ini tuh gunaannya yang warna orange itu biar suara-suara hilang. Terus yang putih biar mbaknya rileks. Terus diminumnya harus harus teratur gitu loh, nggak boleh putus-putus gitu, nanti bisa kambuh. Terus diimbangi sama minum air putih yang banyak. Bisa diulang nggak dapatnya apa? Dapatnya obat warna orange dan putih. Orange itu diminum jam 7, jam 1 siang, jam 7 malam untuk menghilangkan suara-suara itu. Kalau yang putih itu diminumnya pada jam yang sama untuk membuat kita rileks. Dah, nanti pokoknya jangan lupa kalau suara-suara itu datang, mbaknya menghardik ya namanya. Kamu bisa jamin ini tutup telinga, bilang itu pergi-pergi. Terus yang kedua minum obat. Terus mau lanjut yang ketiga. Maunya kapan?
Besok aja. Besok aja. Mau jam berapa? Seperti ini jam 10. Jam 10 lagi di sini lagi. Iya. Oke. Ya udah, kita ketemu besok ya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Mbak Ita. Selamat pagi. Masih nggak suster nggak? Masih. Siapa? Suster Feby ya. Oke. Gimana perasaan hari ini? Baik. Baik. Terus masih dengar-dengar suara nggak? Sudah berkurang. Udah berkurang. Berarti udah bisa nerapin SP1, SP2 dong. Iya. Boleh dikasih tahu nggak suster gimana itu yang kemarin? Boleh. Mana? Yang kemarin, SP1. yang SP1 tuh. Ah. Kalau aku mendengar suara-suara, aku tutup telinga lalu pejamkan mata sambil bilang, pergi, kamu itu palsu, kamu tidak nyata. Kalau SP2 saya harus rajin minum obat secara teratur. Saya dapat 2 obat, yang warna orange dan putih. Yang warna orange itu untuk menghilangkan suara-suara yang muncul, diminum setiap jam 7, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Yang warna putih sama jam minumnya, tapi digunakan untuk merilekskan badan. Pinter banget Mbak Ita. Terus sesuai janjian kita kemarin jam 10 lagi di sini lagi kita mau ke SP ketiga. Iya. SP ketiga, kalau Mbak Ita denger suara aneh-aneh kayak gitu lagi, Mbak Ita cari temen ngobrol. Misalnya ada suster yang lewat, terus ya udah kamu ngajak ngobrol atau suster ajak ngobrol saya dong gitu. Kalau enggak cari temen siapa gitu. Jadi biar ke distract gitu loh, Mbak, pikirannya tuh enggak ke suara-suara itu lagi gitu. Jadi kalau suaranya itu muncul Mbak Ita yang SP ketiga, Mbak Ita harus apa? Harus mencari teman buat ngobrol. Itu ya, bisa kan ya? Iya. Berarti nanti kalau ada suster yang lewat atau siapa gitu, suara itu datang, tolong saya, itu suara lagi muncul, ada ajak ngobrol saya gitu. Itu ya. Iya. Lanjut yang SP keempat, mau hari ini apa, besok apa kapan? Besok aja. Terus perasaannya gimana? Suster ajarin yang SP ketiga ini? Seneng, tapi harus bisa ya. Iya. Nanti kalau ada suara itu muncul, udah SP ketiga, besok SP keempat maunya besok. Iya. Diganti enggak? Di tempat ini aja. Ini aja, ini lagi. Oke, ya udah, ketemu besok ya. Iya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Mbak Ita. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Masih dengar suara-suara aneh nggak? Masih, tapi sudah berkurang. Berarti udah bisa nerapin SP1, 2, 3 dong? Iya. Masih hafal nggak? Masih. Boleh disebutin nggak ke suster apa aja? SP1 itu kalau saya mendengar suara-suara, saya harus tutup telinga lalu pejamkan mata sambil bilang, pergi, kamu itu palsu, kamu tidak nyata. Kalau SP kedua, obat. saya dapat 2 obat, warnanya orange sama putih. Kalau orange itu untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin timbul, diminum pada 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 1 siang, sampai jam 7 malam. Kalau warna putih itu untuk merilekskan badan, diminum pada jam yang sama. Sekarang kalau SP yang ketiga, oh iya lupa. Saya tiap mungkin ada suara yang muncul, saya harus mencari teman untuk ngobrol. Berarti kalau muncul mau dong ngobrol sama temennya ya? Iya. Sama suster lain juga kan? Oke, lanjut ini SP keempat ya? Iya. Sesuai janjian kita kemarin, kita di sini lagi jam 10. Terus yang SP keempat ini tuh kita ngelakuin kegiatan yang terjadwal. Suster boleh tahu nggak Mbak Ita kalau kegiatan sehari-hari itu ngapain aja? Biasanya kalau setelah bangun tidur, saya merapikan tempat tidur, lalu menyapu ruangan sekitar, habis itu mandi, lalu ngobrol sama teman. Dia habis makan siang, bantuin cuci piring, lalu ngobrol sama teman lagi mungkin ya. Terus kalau sore nyapu ruang sekitar, habis itu mandi, dan gitu terus. Wah, banyak sekali kegiatannya Mbak Ita. Sekarang boleh nggak misalnya kalau kita ngerapiin ini aja tempat boleh. ini,
Kursi ini aja ya. Iya. Kita berdiri ya nanti ya. Oke. Yuk. Oke, rapiin. Mau duduk di sini aja? Iya. Pak, ini aja. Apa? Berdiri aja ngobrolnya. Mau berdiri aja nggak apa-apa. Berarti nanti kalau suara-suara datang ada sampai SP-nya keempat. Iya. Mbak, kita pasti udah hafal dong ya? Iya. Tapi bisa ya? Oke, bisa disebutin nggak dari awalnya kayak gimana? Maksudnya? Itu kita nyebutin lagi yang dari SP1. Banyak ya? Nanti suster bantu deh yang Iya. pertama. Yang SP1 ya. Mm-mm. Apabila saya mendengar suara-suara itu muncul lagi, saya tutup telinga, lalu pejamkan mata sambil bilang, pergi kamu itu palsu, kamu tidak nyata. Yang kedua, saya harus minum obat secara teratur, nggak boleh putus. Saya dapatnya 2 obat, yang warna orange sama putih. Yang warna orange itu untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin timbul, diminum 3 kali sehari pada jam 7 pagi, jam 1 siang, sampai jam 7 malam. Kalau yang putih itu gunanya untuk merilekskan badan, diminum pada jam yang sama. Kalau SP ketiga, apabila saya mendengar suara-suara yang muncul, saya harus mencari teman untuk mengobrol. Kalau yang SP4, saya harus melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Terus ada yang mau ditanya nggak sama suster misalnya mau apa gitu? Ada yang kurang paham misalnya di SPSP? Enggak, udah. Udah. Oke. Berarti hari ini kita kan SP keempat. Seneng nggak belajarnya? Senang. Seneng. Terus semua berarti udah paham dong ya? 1 Iya. sampai 4 bisa nerapin dong ya? Bisa. Udah. Terus pokoknya jaga kesehatan terus buat Mbak Ita. Terus jangan bengong biar suara-suara itu hilang gitu ya. Pokoknya sosialisasi sama teman juga perlu, sama suster-suster yang lain juga. Selamat pagi Mbak Ita. Pagi, terima kasih Sus. Pagi. Nah, perkenalkan nama saya Novita Rizky, bisa dipanggil Novita. Saya mahasiswa keperawatan yang praktek di ruangan ini. Ibu namanya siapa? Tuti. Bisa dipanggil Ibu Tuti ya. Bagaimana keadaan Ibu? Baik. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang kemampuan dan kegiatan yang pernah Ibu lakukan? Setelah itu kita akan nilai kegiatan mana yang masih dapat Ibu lakukan. Setelah kita nilai, kita akan pilih satu kegiatan untuk kita latih ya. Iya. Ibu, apa saja kemampuan yang Ibu miliki? Memasak, membereskan kamar, membereskan rumah, sama mengurusin anak. Bagus, apalagi? Udah. Nah, saya daftar ya. Iya. Apa pula kegiatan rumah tangga yang bisa Ibu lakukan? Memasak sama membereskan kamar sama rumah. Bagaimana dengan merapikan kamar? Iya, nggak apa-apa. Apa-apa ya. Ibu, sekarang coba Ibu pilih satu kegiatan. Oh iya, yang nomor 1 merapikan tempat tidur. Kalau begitu bagaimana kalau sekarang kita latihan merapikan tempat tidur Ibu? Mari kita lihat tempat tidur Ibu sudah rapi atau belum. Iya. Mari Ibu kita merapikan tempat tidur. Ibu boleh menyelimuti ini ya. Ya, bagus. Ya. Sekarang Ibu tulis di sini ya. Tulis M kalau Ibu melakukannya secara mandiri dan tulis B kalau Ibu butuh bantuan. M ya. Udah. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah senang. Ya, ternyata Ibu banyak kemampuan yang dapat dilakukan di rumah sakit ini, salah satunya merapikan tempat tidur ya. Nah, kemampuan ini dapat dilakukan juga di rumah setelah pulang. Sekarang, mari kita masukkan pada jadwal harian. Ibu mau berapa kali sehari merapikan tempat tidur? 2 ya. Setiap kapan? Jam 6 sampai jam 4. Jam 6 setelah bangun tidur sampai jam 4 selesai istirahat ya. Besok pagi kita latihan kemampuan yang kedua. Ibu masih ingat kegiatan apa lagi yang mampu dilakukan di rumah selain merapikan
membersihkan rumah ya. Kalau begitu kita akan kalian membersihkan rumah besok jam berapa Ibu maunya? Jam 9 ya di ruangan ini. Sampai jumpa besok ya Ibu. Selamat pagi. Pagi. Masih ingat dengan saya Ibu? Masih. Ya, saya masih keperawatan yang sedang praktek di ruangan ini. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan kontrak kemarin ya Ibu, hari ini kita akan melakukan latihan kemampuan kedua. Masih ingat kemampuan yang kedua Ibu? Masih. Ya benar. Apa kemampuannya? Membereskan rumah. Oh iya benar. Kita akan latihan membereskan rumah ya. Waktunya sekitar 15 menit. Mari kita ke ruangan ya. Ibu nanti lihat dulu ya. Kurang lebih seperti ini Bu. Sekarang coba Ibu melakukan ya. Nah, bagus sekali. Sudah ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan hari ini? Alhamdulillah senang. Ya ternyata Ibu banyak kemampuan yang dapat dilakukan juga di rumah setelah pulang. Sekarang mari kita masukkan pada jadwal ya Ibu. Ibu mau berapa kali sehari melakukannya? 2 kali. Waktunya kapan Ibu? Jam 6 sama jam 4. Jam 6 sama jam 4 ya. Besok pagi kita latihan lagi kemampuan yang lain ya Ibu. Sekarang coba ceritakan apa saja yang telah dilakukan 2 hari ini Bu. Yang pertama membereskan tempat tidur, yang kedua membersihkan rumah. Ya bagus sekali Bu. Untuk hari ini cukup dulu Bu. Besok saya akan menemani Ibu lagi. Ibu mau di mana? Di ruang tamu aja. Jam berapa Bu? Jam 9. Oh iya jam 9 ya. Sampai jumpa. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Aini. Saya mahasiswa dari Stikis Jogja. Nama ibu siapa? Rizka. Sukanya dipanggil apa? Rizka. Keluhan ibu hari ini apa? Bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang mengenai keluarga dan teman-teman ibu? Bagaimana kalau kita berbincang-bincangnya di ruang tamu? Kira-kira 10 menit ya? Udah, ayo kita ke ruang tamu. Apa yang ibu rasakan selama dirawat di sini? Bosan. Ibu merasa nggak punya teman, sendirian gitu. Coba sebutin beberapa teman yang ibu kenal. Ayu. Terus siapa lagi? Dina. Ayu, Dina. Terus siapa lagi? Enggak ada. Terus kegiatan apa yang ibu biasanya lakukan dengan teman ibu? Senang. Selain itu? Udah nggak ada. Ibu mau nggak? Menurut ibu, apa keuntungan dari mempunyai teman? Bisa mengobrol. Terus kalau kerugiannya? Sendiri. Terus apa lagi? Bosan. Sendiri, bosan. Terus apa lagi? Nggak bisa mengobrol. Nah, sekarang ibu tahu kan bagaimana kerugian dari tidak mempunyai teman itu banyak sekali. Sekarang ibu mau nggak hari ini belajar mengenai perkenalan? Ibu mengenalkan diri kepada orang lain. Misalnya seperti ini. Nama saya Rizka Anjani. Saya senang dipanggil Rizka. Rumah saya di Karanganyar. Terus habis itu ibu tanya kepada orang lain, misalnya nama ibu siapa, nama bapak siapa, rumahnya di mana, sukanya apa. Nah, bisa seperti itu. Coba sekarang ibu praktekkan kepada saya bagaimana cara ibu memperkenalkan diri. Pura-pura saya belum mengenal ibu. Coba ibu ulangi. Nama saya Rizka Anjani. Saya suka dipanggil Rizka. Saya hobi memasak. Nama kamu siapa? Wah, bagus. Ibu sudah pandai dalam memperkenalkan diri ibu kepada orang lain. Bagaimana perasaan ibu setelah belajar perkenalan diri ini? Senang.
ibu harus mengulanginya beberapa kali. Untuk pelajaran hari ini kita masukkan ke jadwal belajar ibu ya. Besok kita akan bertemu lagi. Maunya bertemunya di mana? Di ruang tamu. Ruang tamu. Bu, jam berapa? Jam 9. Ya, besok jam 9 di ruang tamu kita bertemu di sini lagi. Saya akan mengenalkan ibu dengan teman saya. Apakah ibu sudah siap? Ya udah, kalau seperti itu sampai jumpa. Baiklah Bu, ini saya sudah memanggil teman saya. Ibu sekarang sudah bisa berkenalan dengan teman saya sesuai dengan pembelajaran yang saya berikan kepada ibu kemarin. Coba ibu praktekkan. Bapak perkenalkan, nama saya Rizka Anjani, saya suka dipanggil Rizka. Hobi saya memasak, saya tinggal di Karanganyar. Bapak namanya siapa? Saya Farel. Bapak hobinya apa? Hobi saya bermain sepak bola Bapak tinggal di mana? di Karanganyar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, bagus sekali. Sekarang ibu sudah bisa berkenalan dengan orang lain. Nanti kita akan membuat janji lagi dengan orang-orang lain untuk ibu bisa berkenalan lebih lanjut lagi. Bagaimana perasaan ibu setelah ibu berkenalan dengan teman saya? Menyenangkan. Ibu pertahankan ya komunikasi seperti ini dengan orang lain. Terus besok kita mau ketemu di mana? Di ruang tamu. Di ruang tamu jam berapa? Jam 9. Ya udah, besok kita ketemu lagi jam 9 di ruang tamu ya. Sampai jumpa. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Apakah Ibu masih ingat pelajaran kemarin waktu saya memberikan Ibu untuk cara berkenalan dengan saya dan dengan teman-teman saya? Masih ingat? Coba Ibu ulangi sekali lagi. Ibu perkenalkan, nama saya Rizka Anjani. Saya sudah dipanggil Rizka. Hobi saya memasak, saya tinggal di Karanganyar. Ibu namanya siapa? Wah, betul sekali. Sekarang saya sudah ada bersama dengan teman saya dan ada beberapa dari teman-teman Ibu. Coba Ibu perkenalan dengan mereka semua. Ibu, Bapak, perkenalkan, nama saya Rizka Anjani. Saya suka dipanggil Rizka. Hobi saya memasak, saya tinggal di Karanganyar. Kalau Ibu namanya siapa? Nama saya Sister Ferdia, nama saya Fatin, hobi saya juga masak. Kalau Bapak namanya siapa? Saya Farel. Hobi saya memang di alamat saya Karanganyar. Action. Namanya siapa? Nama saya Siti, hobi saya membaca, nama saya Sulu. Bagus. Sekarang Ibu sudah bisa berkenalan dengan banyak orang. Nah, untuk itu jika Ibu merasa kesepian atau ingin mempunyai teman mengobrol, Ibu bisa berkenalan dengan banyak teman lagi sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan kepada Ibu. Ya udah, ya permisi dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu, perkenalkan, nama saya Septiana Wulandari, biasa dipanggil Septi. Di sini saya berjaga dari jam 7 sampai jam 1 siang nanti. Ibu di sini sudah berapa lama ya Ibu? Sudah lama. Sudah lama ya. Ibu namanya siapa? Bu Siti. Bu Siti. Biasa dipanggil siapa? Siti. Oh iya. Bagaimana perasaannya Ibu? Saya kesal, marah, pengen marah. Oh iya. Baiklah, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang perasaan marah yang Ibu rasakan. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang dengan saya? 10 menit. 10 menit aja ya? Di mana Ibu mau berbincang-bincangnya? Di sini aja ya? Penyebabnya apa ya Ibu kalau marah? Misalkan kalau di rumah itu ada rumah yang berantakan atau makanan yang nggak ada di meja makan, kayak gitu, Ibu yang penyebabnya yang apa? Rumah berantakan. Rumah berantakan. Oh iya. Apakah Ibu merasakan kesal, kemudian dada Ibu berdebar-debar, mata melotot, rahang katup rapat, dan tangan mengepal? Apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Saya membanting barang kalau merasa kesal. Apakah dengan Ibu marah-marah terus membanting barang kayak gitu, Ibu bisa nggak marah lagi, bisa lebih baik? Iya. Iya.
nggak ada cara lain ya ibu kayak gitu? Nggak ada. Maukah ibu belajar dengan saya? Ya. Di sini saya ada beberapa cara untuk mengendalikan rasa marahnya ibu. Yang pertama itu ibu kalau udah ada tanda-tanda marah, ibu langsung berdiri, lalu ibu tarik nafas, terus tarik nafas, tahan, lalu dikeluarkan. Contohnya kayak gini, tahan, lalu dikeluarkan, kayak gitu ya ibu. Coba ibu lakukan. Dilakukan sebanyak 5 kali ya ibu. Setiap ibu marah kayak gitu. Terus bagaimana perasaan ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Senang. Oh iya. Baik, sekarang latihan tadi kita masukkan ke jadwal latihan ibu ya. Ya. Ibu mau berapa kali setiap harinya? 2 kali. 2 kali, bagus. Nanti ibu tolong tulis M jika ibu melakukannya mandiri ya bu ya, dilakukan sendiri. Tulis B jika ibu dibantu, dan tulis T jika ibu tidak melakukannya. Baik bu, bagaimana kalau besok kita latihan lagi, tapi dengan cara lain? Ya. Oh ya. Di mana kita mau latihan bu? Di sini aja. Waktunya berapa menit bu ibu maunya? 10 menit. Saya pamit dulu ya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Action. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Siapa coba? Suster Septi. Oh iya, sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang saya datang lagi. Bagaimana perasaan ibu saat ini? Ada merasa kesal. Masih merasa kesal ya ibu ya. Baik, sekarang kita akan belajar untuk cara yang kedua untuk mengendalikan perasaan marahnya ibu. Gimana kita akan berbicara bu? Di sini aja ya. Berapa menit ibu maunya? 10 menit. 10 menit aja. Kalau ada yang menyebabkan ibu marah dan muncul perasaan kesal, selain nama ibu dapat memukul kasur, kayak memukul bantal, kayak gitu. Marilah kita lakukannya ya ibu ya. Kayak gini contohnya, gini kayak meluapkan semua rasa marah kita gitu loh bu. Ya, coba ibu lakukan. Bagus sekali ibu kayak gitu. Coba ibu lakukan memukul kayak gitu saat ibu marah, dan dilakukan secara rutin ya ibu ya. Itu terus kemudian jangan lupa merapikan tempat tidurnya ibu ya. Bagaimana perasaan ibu setelah latihan cara memukul bantal kayak itu? Tenang. Oh udah tenang ya ibu ya. Bagus sekali. Mari kita masukkan ke jadwal yang harian ibu ya bu. Pukul berapa ibu mau latihan kayak gini? 1 kali aja ya ibu ya. Ibu maunya malam, pagi atau siang? Siang aja ya ibu ya. Kita masukkan ke jadwal ya ibu ya. Lalu kalau ada keinginan marah sewaktu-waktu, gunakan kedua cara tadi ya ibu. Sekarang ibu istirahat, 2 jam lagi saya akan ketemu ibu ya ibu, untuk belajar mengendalikan marah dengan belajar bicara yang baik. Sampai jumpa ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu Siti. Masih ingat dengan saya? Masih. Siapa coba namanya? Septi. Oh iya. Bagaimana ibu sudah dilakukan relaksasi nafas dan pukul bantal kasur? Sudah. Apa yang ibu rasakan setelah melakukannya ibu? Tenang. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Coba bagaimana kalau kita sekarang latihan cara bicara untuk mencegah marah? Mau ibu? Mau. Di mana ibu maunya? Sini. Di sini aja ya bu ya. Berapa lama ibu mau berbicara dengan saya? 10 menit. Oke. Sekarang kita latihan berbicara ya ibu. Untuk mencegah marah, kalau sudah marah disalurkan melalui teknik nafas dalam atau pukul kasur dan bantal dan sudah lega, maka kita perlu bicara dengan orang yang membuat kita marah. Ada 3 cara ya ibu. Yang satu,
meminta dengan baik tanpa marah dengan suara yang rendah, serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Kemarin ibu mengatakan penyebab marahnya karena Ditinggal suami. ditinggal suami pergi ya. Action. Dan seperti rumah berantakan. Gitu ya Bu. Coba ibu minta untuk merapikan rumah dengan baik. Caranya gimana ibu? Coba. Belum bisa ya ibu ya. Gini contohnya, Bu, tolong rapikan rumah ini ya ibu. Gitu. Jadi dengan nada yang rendah, nggak boleh nada yang tinggi. Jadi kayak saya marah gitu loh Bu. Jadi Action. ibu tidak emosi lagi gitu. Coba ibu praktekkan. Bu, tolong rapikan rumah ini dengan baik ya. Oh iya, bagus sekali. Ibu pintar sekali. Action. Yang kedua, menolak dengan baik. Jika Anda yang menyuruh dan ibu tidak ingin melakukannya karena sedang ada pekerjaan, gitu. Misalnya kayak gini, maaf Bu, saya tidak bisa karena saya ada pekerjaan. Coba ibu praktekkan kayak saya. Maaf ibu, saya tidak bisa karena saya ada pekerjaan. Bagus sekali Bu, pintar. Action. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan kesal jika ada perilaku yang orang lain membuat kesal. Ibu dapat mengatakan, saya jadi ingin marah karena perkataan ibu gitu. Coba ibu praktekkan. Saya jadi ingin marah mendengar perkataan ibu. Iya, bagus sekali ibu. Bagaimana perasaan ibu setelah bercakap-cakap dengan saya tentang cara mengontrol marah? Saya lebih tahu tentang mengontrol marah. Coba ibu sebutkan lagi cara bicara yang baik yang telah kita pelajari. Action. Yang pertama, Bu, tolong bersihkan rumah ini. Yang kedua, menolak dengan baik. Maaf Bu, saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Yang ketiga, Bu, saya merasa kesal mendengar perkataan itu. Ya, bagus sekali. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal. Ibu, berapa kali ibu mau latihan? 2 kali. Oh iya, 2 kali ya ibu ya. Misalnya Action. meminta obat, makanan dan lain-lain. Bagus, nanti dicoba dulu ya ibu ya. Bagaimana kalau besok kita ketemu lagi? Ya, Mau ya ibu ya? Besok kita akan membicarakan cara yang lain untuk mengatasi rasa marah ibu, yaitu dengan cara ibadah. Ibu setuju nggak? setuju. Oh iya. Mau di mana Bu? Di musola. Di musola aja. Nggak di sini aja ya Bu ya? Di sini aja ya Bu ya? Ya. Nanti ibu maunya berapa menit? 10 menit. 10 menit aja ya. Oke, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Masih. Siapa coba? Ustaz Septi. Oh iya, pintar sekali ibu. Bagaimana Bu latihan yang sudah dilakukan? Nah, baik ya ibu ya. Apa yang ibu rasakan setelah melakukan latihan secara teratur? Lebih tenang. Itu bagus sekali. Bagaimana rasa marahnya? Masih kesal, marah gitu? Masih sedikit. Masih sedikit. Bagaimana kalau kita sekarang latihan cara yang lain untuk cegah rasa marah yang yaitu ibadah? Mau nggak? Mau. Gimana enaknya? Di sini aja ya ibu ya. Berapa menit Bu maunya? 10 menit. 10 menit aja ya. Coba ibu ceritakan kegiatan ibu yang biasa dilakukan di rumah. Biasanya ibadahnya. saya kalau mau sholat dulu, terus sholat saya sholat 5 waktu di rumah. Bagus sekali ibu. Coba ibu praktekkan cara berwudu itu gimana? Action. Kalau sedang marah, coba ibu sebutkan sholat 5 waktu. Subuh, Iya. iya, asar, Iya. maghrib, isya. Bagus sekali.
Terus bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara yang ketiga ini, Bu? Tenang. Jadi sudah berapa cara yang mengontrol marah yang kita pelajari? 4. Bagus sekali. Mari kita masukkan kegiatan ibadah pada jadwal yang ada ya Ibu ya. Ibu mau berapa kali sholatnya? Ini mau berapa kali Bu? 5. Oke. 2 jam lagi kita ketemu ya Ibu ya. Nanti kita bicarakan cara yang keempat untuk mengontrol rasa marah Ibu, yaitu dengan patuh minum obat. Nanti kita akan membicarakan cara penggunaan obat yang benar untuk mengontrol rasa marah. Setuju Ibu? Setuju. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sesuai janji saya yang tadi 2 jam yang lalu, sekarang kita ketemu lagi Ibu. Bagaimana Bu? Sudah dilakukan latihan teknik napas dalam, pukul bantal, bicara yang baik serta sholat? Sudah. Apa yang Ibu rasakan setelah melakukannya? Tenang. Coba kita lihat kegiatannya. Bagaimana kalau kita sekarang bicara tentang latihan minum obat yang benar? Mau? Di mana Ibu mau berbincang-bincangnya? Sini. Di sini aja ya. Oke. Berapa menit Ibu maunya? 5 menit. 5 menit aja. Oke. Action. Ibu sudah dapat obat dari dokter? Berapa macam obat yang Ibu minum? Ada 3. Oh iya, ada 3 ya. Warnanya apa aja coba? Oranye, putih, merah jambu. Oh iya. Yang warna oranye itu namanya CPY, gunanya untuk menenangkan pikiran Ibu supaya tenang. Yang putih namanya THP, agar rileks dan tidak tegang. Dan yang merah jambu namanya ini HLP, untuk mengurangi rasa marah. Semua ini harus Ibu minum 3 kali sehari ya Ibu. Jadi pagi jam 7, kalau siang dan jam 7 malam. Bila nanti setelah minum obat mulut Ibu terasa kering, untuk membantu mengatasinya Ibu bisa menghisap-hisap es batu. Bila terasa berkunang-kunang, Ibu sebaiknya istirahat dan jangan aktivitas dulu ya Ibu. Nanti di rumah sebelum minum obat, Ibu lihat dulu label itu di kotak ya Ibu, apakah benar nama Ibu tertulis di situ dan berapa dosis yang harus diminum. Baca juga apakah obatnya sudah benar. Di sini diminta obatnya pada suster ya Ibu, kemudian cek lagi apakah benar obatnya. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Ibu, karena dapat terjadi kekambuhan. Sekarang kita memasukkan waktu minum obat ke dalam jadwal ya Ibu. Dan kita masukkan ya Ibu. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara minum obat yang benar? Ibu mengerti ya? Coba Ibu sebut coba Ibu warnanya itu apa aja? Sebutkan warnanya. Oranye, putih, merah jambu. Nah, sudah berapa cara mengontrol perasaan marah yang kita pelajari? Jadi 5. Oke. Sekarang kita tambah jadwal kegiatannya dengan minum obat ya Ibu. Jangan lupa laksanakan semua dengan teratur ya. Baik, besok kita ketemu lagi untuk melihat sejauh mana Ibu melaksanakan kegiatan dan sejauh mana Ibu dapat mencegah rasa marah Selamat siang Ibu. siang. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.